Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal permasalahan yang keenam atau permasalahan yang kedua, guna memenuhi ujian akhir semester, bahwa dimisalkan Z10 itu terdiri dari anggota 0, 4, 8, 12, dan 16. Kayaknya Z20 ya nih. Terhadap penjumlahan, ini kok 10 ya, 20 kali 20 kali 20. Z itu bilangan bulat nih, 20 kali, kurang paham juga sih. Kalau 10 tidak mungkin ada 12 dan 16, jadi Z20 ya. Di izin mungkin yang dimaksud itu Z20 ya. 0, 4, 8, 12, 16 terhadap penjumlahan modulo 20 dan perkalian modulo 20. Nah, jadi ini merupakan bagian dari himpunan Z20 atau himpunan bilangan modulo himpunan bilangan bulat modulo 20. Apakah Z, pertanyaan pertama, apakah Z20 ini ya pada perkalian Z atau bilangan bulat, himpunan bilangan bulat modulo 20 penjumlahan dan perkalian adalah ring. Oke. Yang kedua, apakah ini ring komutatif? Yang ketiga, apakah modulo 20 ya, bilangan bulat modulo 20 operasi penjumlahan dan perkalian itu ring dengan elemen satuan. Kita coba menjawabnya. Pertama yang A dulu. Apakah bilangan bulat modulo 20 itu penjumlahan dan perkalian adalah ring? Oke. Jadi sebelumnya anggota dari bilangan bulat modulo 20 Z20 ya, itu terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 19. Untuk operasi penjumlahan modulo 20 plus ini ya, Z20 plus, kemudian kalau perkalian Z20 modulo 20 perkalian ini ya. Nah, ini perkalian penjumlahan kemudian perkalian, ini Z ya, Z besar. Oke. Nah, apakah ring? Nah, untuk membuktikan bahwa Z20 adalah ring, ini ya, Z20 adalah ring. Perlu kita periksa pertama, apakah dia tertutup. Penjumlahan dan perkalian dijumlahkan menjadi 1 tambah 1 dengan 2 anggota ya.
Namanya juga modulo 20 ya, putar-putar itu tentu berarti tertutup betul ya, bahwa untuk setiap A B anggota dalam bulat modulo 20, di mana A ditambah B modulo 20 ya, maka hasilnya ya anggota dari Z20 gitu. Ini betul tertutup. Nah, dia tertutup betul. Kemudian yang kedua, apakah asosiatif? Bahwa bersifat asosiatif. A ditambah B ditambah C A tambah B tambah C sama aja dalam penjumlahan ya. Oh ya, ini harus satu-satu ya, ini kita penjumlahan dulu. Di Z20 dalam penjumlahan apakah ring? Ternyata ya betul, ini dua ini dijumlahkan ya tetap hasilnya modulo 20. Ini juga sama, asosiatif. Yang ketiga, apakah punya elemen identitas? Apakah punya elemen identitas? Berapapun yang ditambahkan anggota bilangan bulat modulo 20, hasilnya bilangan itu sendiri apa? 0 berarti 0, karena A ditambah 0 itu sama juga dengan 0 ditambah A, hasilnya adalah A modulo 20. Berarti punya elemen identitas. Kemudian elemen inverse apakah punya? Untuk setiap A anggota modulo 20, inversenya lawan dari itu ya, oh ya, berarti inverse-nya itu ya 20 kan, modulo 20 dikurang A modulo 20. Contohnya inverse dari dari 7, inverse-nya di 7 kurang 20. Intinya apa di kurang berapa, ditambah berapa gitu ya, ini ditambah berapa, hasilnya 0. Itu ya. Berapa? 7 tambah berapa? 13 ya, 13. Berarti inverse-nya itu 13. 7 inverse-nya 13. Nah, ini contoh aja. 7 tambah 13 itu sama dengan 0. 0 itu adalah elemen identitas modulo 20. Oke. Itu maksudnya inverse itu. Kemudian komutatif ya, apakah komutatif? Di A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini sama, ini akan memiliki hasil yang sama, dipulak balik. Jadi
Kalau tertutup kemudian asosiatif, elemen identitas kemudian elemen inverse oke, komutatif oke, berarti bilangan bulat modulo 20 ya, modulo 20 itu bisa disebut semigroup. Bukan semigroup, grup abelian lah. Oh iya, grup abelian, grup abelian. Kemudian apakah merupakan semigroup? Apakah Z20 ini semigroup? Apa ya? Semigroup nah ya. Kalau definisi semigroup itu dikatakan semigroup kalau ini memenuhi syarat atau aksioma. Yang pertama itu tertutup. Apakah Z modulo 20 ini tertutup? Di dalam penjumlahan atau perkalian ya. Apakah dalam modulo perkalian ini tertutup? Kalau yang tadi abelian ya, kalau penjumlahan. Sekarang perkalian. Z dengan perkalian apakah semigroup? Pertama harus tertutup. Kita cobalah bahwa A B, setiap A B anggota dari Z modulo 20, di mana A kali B modulo 20 itu merupakan bagian dari Z atau modulo 20. Contohnya 7 kali 3. Contoh A nya 7, B nya 3, berarti A dikali B sama dengan 21. Berarti kan 19 01 21 itu 2 berarti 20 kan 0, 21 1 dong. Oh iya 1. 3 kali 7 sama dengan 21 sama dengan 1 mod 20 ini ya. Dan ini 1 itu anggota dari 20. Nah iya, berarti bersifat tertutup. Kemudian asosiatif tertutup oke. Kemudian asosiatif Z20 Z20 perkalian. Apakah asosiatif?
Pertanyaannya kita coba A dikali B, C dikali C apakah sama dengan A dikali B kali C. Modulo 20 sama. Kita coba A2 ya, A sama dengan 2 contoh, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Ini 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 kali 4. Nah ini gini, oke. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 24 berarti 4. Modulo 20 kan. 2 kali 3, 3 kali 4 12, 12 kali 2 24, 4 20. Modulo 20 kan 0 1 2 3 19. Salah. Berarti 19 20 19 kan modulo 20 itu kan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah ini 19 20 nya 0, 21 nya 1, 22 2, 23 3, 24 4. Oh betul ya, 4 ya, betul ya. Oke. Oke, kirain salah. Betul ya. Kalau 19 kalau 24 berarti kan sini 19 20 0 1 2 3 4 ya 4, betul ya. Oke, bahwa Z20 himpunan bilangan bulat modulo 20 operasi perkalian itu disebut juga semigroup karena terpenuhi syarat tertutup kemudian asosiatif. 2 aja cukup, 2 aja. Kemudian hukum distribusi. Gimana ya distribusi? Distribusi kiri dan kanan. Apakah sama? Coba apakah distribusi kiri dicoba. A kali B kali C apakah kongruen A kali B tambah A kali C modulo 20. Ini distribusi kanan. Untuk distribusi kiri, distribusi kanan A tambah B kali C sama juga dengan A dikali C plus B kali C modulo 20. Apakah tetap hasilnya? Kita coba tadi
2 seandainya A itu sama dengan 2, B 1, C 3, di 2 dikali 1, 2 dikali 1 kali 3, 1 kali 3, 3, 6, 1, 2 kali 1 tambah 2 kali 3, 2 kali 1, 2 tambah 2 kali 3, 6. Hah? Modulo 20, 2 tambah 6. Iya betul A kali B, oh salah, A kali B A kali C, oh A kali C, astaga, A kali C, C nya 3 ditambah tambah B kali C, B kali C. Nah ini salah nih. Itu A kali C, A kali 3 B hanya berarti hanya 2, B nya 1 dikali C 3, 2, 3, 3, A kali C, A kali C. Gimana sih? A ditambah B kali C, A muter balik ya. Oh ini betul nih. Ini kan distribusi kiri, A dikali B, A dikali B tambah C, A dikali B, A dikali B ditambah A dikali C, A 1, A 2, B 1, 2 kali 1, 2, oke. A dikali C, A dikali C, A 1, C 3, 3, 2 tambah 3. A 2, C 3, A 2, C 3, 6, 0,28. Sekarang ini A 2, C 3, B 1, C 3, 9. Nah seperti itu ya, jadi berlaku distribusi kiri dan distribusi kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat modulo 20 penjumlahan dan perkalian adalah ring dengan elemen identitas 1, ring dengan elemen
elemen identitas perkalian 1 atau ring komutatif dengan unity 1. Nah, itu intinya itu ya. Yang kedua, apakah Z20 adalah ring komutatif? Tentu komutatif. Apakah, pertanyaan dua kan, apakah Z20 plus mana sih komutatif, ring termasuk ring komutatif. Untuk setiap A, B anggota Z20 ya, ada A kali B dengan B kali A modulo 20, A kali B dengan B kali A modulo 20. Atau ya sama aja, bahwa setiap bilangan ini dibolak-balik pun hasilnya akan tetap sama anggota dari modulo Z20. Jadi perkalian bilangan bulat itu komutatif, kemudian operasi modulo mempertahankan sifat komutatif. Contohnya, contoh 3 kali 7 sama dengan 21, jadi 1 modulo 20. 7 kali 3 ya 21, biarpun dibalik tetap sama modulo 20. Jadi dibolak-balik bersama. Atau 4 kali 12 itu 48, atau 8 ya modulo 20. 12 dikali 4 itu sama juga 48, itu 8 modulo 20. Maka betul bahwasannya Z20 penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Nah, penjumlahan sudah pasti juga sama, yang tadi udah kita buktikan bahwa itu komutatif untuk penjumlahan kan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Z20 dengan operasi perkalian penjumlahan dan kemudian perkalian adalah ring komutatif? Bukan ring komutatif dengan elemen satuan. Apakah ring dengan elemen satuan? Nah, kita maknai dulu. Ring dengan elemen satuan itu ada unit, ada elemen E anggota Z20, ada jika
ini disebut ring elemen satuan jika ada E anggota Z20 sehingga EX A sama dengan E dikali A sama dengan A dikali E sama dengan A. Nih iyalah apapun kalian gitu. Jadi iya kayak gitu, dimana setiap A itu anggota dari 20. Kita cek apakah satu adalah elemen satuan. Apakah elemen satuan. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Artinya berapapun dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka untuk setiap A anggota Z20 berlaku 1 dikali A sama A kali 1, dimana hasilnya sama dengan A modulo 20. 1 dikali A kali 1 sama dengan A modulo 20. Nah ini, jadi apapun dikalikan ya hasilnya itu. Dapat saya simpulkan kalau disimpulkan tadi apakah ring, ya karena memenuhi semua aksioma ring. Kemudian apakah ring itu komutatif, ya karena perkalian modul 20 itu ya komutatif, tadi sudah kita buktikan. Kemudian apakah ring dengan elemen satuan, ya yaitu elemennya 1, elemen satuannya itu 1. Oke, apa disimpulkan bahwa Z20 operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan unity 1. Kalau ditanya apakah Z10 merupakan subring dari Z20, ya tentu subringnya. Tapi anehnya tadi kok ada angka 16 nya ya. Enggak ya, tapi ini kurang paham saya ini ibu. Oke, apakah itu Z10 atau 20? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dimaklumi. Di sini kami baru sampai di Wonosobo pukul 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.